Oke, cek cek. Oke, jelas ya. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai aja ya teman-teman untuk webinar pada hari ini ya. Biar nggak sorean juga nih. Oke, udah aman ya. Oke, halo teman-teman kreator semua. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat hari ini. Nah, selamat datang teman-teman di webinar kelas bersama Entropi dengan tema konten tanpa takut kenali pelanggaran TikTok TikTok yang jarang disadari oleh kreator nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai perkenalan dulu ya, aku Hilwa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bareng nih teman-teman tentang jenis-jenis pelanggaran TikTok yang sering luput nih dari perhatian teman-teman gitu ya. Serta bagaimana sih cara aman dan nyaman konten biar nggak kena pelanggaran tentunya gitu ya. Karena kan dari teman-teman juga ada nih yang sering mengeluhkan, ngerasanya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba eh, boom kena pelanggaran gitu ya dan ngasih impact ke akunnya gitu. Jadi trafficnya jadi turun dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar nih pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti itu. Nah, sebelum itu, aku juga mau nih memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa ya teman-teman, yaitu Teh Ati atau Ati Ratnamitarsi, TikToknya @ati_rk. Jadi beliau adalah official affiliate education partner Shop Tokopedia dan sudah sering nih mengedukasi kreator mengenai dunia affiliate ini. Wah, mantep banget ya. Jadi teman-teman belajar dari ahlinya langsung gitu. Oh iya, aku juga mau ingetin bahwa nanti nih teman-teman akan ada reward e-wallet total 150.000 untuk 3 penanya terbaik di sesi Q&A nanti. Nah, tapi perlu dicatat ya, penanya terbaik akan dipilih dari teman-teman yang sudah join dengan agensi MCN Entropi. Jadi saat mengirim pertanyaan di kolom chat, jangan lupa tuliskan username TikTok teman-teman juga ya, biar kita juga bisa ngecek nih apakah teman-teman sudah join dengan agensi MCN Entropi atau belum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Teh Ati untuk menyampaikan materinya. Halo Teh Ati. Halo Kak Hilwa, suaraku aman Halo, ya Kak ya? aman-aman Kak. Oke Alhamdulillah. ya, gimana nih kabarnya Teh Ati? Alhamdulillah baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk waktu pemaparan materinya sekitar 25 sampai 30 menit ya Teh ya. Nah, waktu dan Oke, tempat aku persilahkan. baik. Terima kasih Kak Hilwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah. Senang banget nih aku diundang dari Entropi untuk sharing bareng teman-teman semua di sini siang ini ya. Langsung aja biar kita bisa lebih banyak waktu untuk diskusi nanti ya. Aku langsung share materi ya teman-teman. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sebentar. Sudah terlihatkah materinya? Sudah Teh. Sudah ya. Sudah Teh. Salah. Masya Allah, bentar, Kak. Aku salah share materi. Mohon maaf sebentar ya. Aku keluarin dulu. Kak Hilwa, aku rada kesulitan nih untuk ini akses materi di aku. Boleh Hmm? dibantu aja nih dari Kak Hilwa ya. Oke, siap. Sebentar ya Teh ya. Perasaan tadi aku udah buka materi, kenapa nggak bisa ya? Oke, nanti dibantu sama Kak Hilwa ya. Oke teman-teman, ini mungkin menjadi salah satu hal penting ya, khususnya teman-teman yang berafiliat di TikTok, bahwa kita nih kalau ibaratnya numpang di platform orang ya, tentu kita harus mengetahui peraturan yang ada, yang dibuat oleh si tuan rumah, agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan agar kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya berakibat buruk untuk akun kita gitu. Oke, sebentar ya Teh ya.
Oh, oke. Kak Hilwa, aku coba share dari aku lagi ya. Nah, ini udah sih, udah Udah. ada teh. Oke, ini udah aman? Oke, oke. Oke, sip, aman. Oke, siap. Oke, langsung. Jadi teman-teman tadi sudah perkenalan sebentar ya. Aku adalah salah satu official education partner dari TikTok Shop Tokopedia. Jadi memang aku sudah sertifikasi dengan tim TikTok mempelajari berbagai hal mengenai TikTok affiliate. Nah, kita langsung membahas pada kesempatan kali ini kita membahas soal pelanggaran di TikTok. Boleh next Kak Hilwa? Nah, yang harus teman-teman pahami adalah bahwa di TikTok itu ada dua jenis pelanggaran ya, teman-teman ya. Jadi ada dua, bukan pelanggaran, peraturan. Ada dua jenis peraturan. Yang pertama adalah peraturan umum, di mana peraturan ini adalah terkait aktivitas seluruh pengguna TikTok. Seluruh pengguna TikTok, mau itu umurnya berapapun ya, mau kegiatannya apapun di TikTok, itu ada aturan umum yang mengikat. Nah, kemudian yang kedua adalah ada peraturan e-commerce. Peraturan e-commerce ini terkait dengan kegiatan e-commerce atau jual beli. Jadi peraturan tambahan untuk yang beraktivitas jual beli atau e-commerce, baik itu sebagai seller ataupun afiliator. Nah, peraturan ini teman-teman bisa temukan kalau di peraturan umum itu di panduan komunitas TikTok. Kemudian kalau peraturan e-commerce itu adanya di TikTok Academy. Di TikTok Academy itu sebetulnya adalah artikel berbagai hal tentang e-commerce atau jual beli di TikTok ya. Jadi bukan cuma peraturan, bukan cuma pelanggaran, tapi juga ada berbagai informasi lainnya. Nah, ini sebetulnya kalau teman-teman mau pelajari itu banyak banget insight-insight yang bisa teman-teman dapatkan dari TikTok Academy. Oke, next. Nah, tadi udah aku sebutkan juga ya, teman-teman, kalau konten e-commerce ya, konten jual beli, konten dengan keranjang kuning, itu kita mendapatkan dua peraturan ya, ketempelan dua peraturan ibaratnya gitu ya. Makanya kenapa teman-teman nggak usah heran kalau misalnya konten dengan keranjang kuning itu biasanya pergerakannya, views-nya itu akan lambat sekali naik dan juga akan rilisnya tuh lebih lama. Teman-teman mungkin pernah ngalamin ketika upload video dengan keranjang kuning itu masih nol aja gitu ya, masih nol aja viewsnya belum jalan-jalan nih. Nah itu biasanya masih dalam peninjauan TikTok karena tadi di konten e-commerce itu kita ketempelan dua peraturan ya, peraturan umum dan juga peraturan e-commerce. Makanya peninjauan dari TikToknya juga lebih lama lagi. Next. Nah, untuk mengetahui paduan komunitas TikTok itu adanya di mana sih? Teman-teman bisa masuk ke profil, kemudian garis 3 di pojok kanan atas, masuk di pengaturan dan privacy, nanti bisa teman-teman lihat di kebijakan, ketentuan dan kebijakan ya. Next. Nah, kalau TikTok Academy itu nanti teman-teman bisa masuk di profil dulu di pusat afiliasi, masuk ke toolkit TikTok Shop dan bisa ketemu yang namanya Academy. Itu bisa dicari di situ berbagai macam artikel, ada banyak banget. Next. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini adalah pelanggaran yang paling sering dilakukan dan kadang kita sebagai afiliator atau seller itu nggak ngeh gitu ya, padahal itu adalah pelanggaran. Next. Yang pertama adalah menjual produk terlarang. Ini udah jelas banget sih ya. Ini tuh peraturan yang mengikat ke seluruh pengguna juga ya, ke seluruh pengguna TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten biasa pun, tapi misalnya di situ ada kayak senjata tajam atau alkohol dan sebagainya, itu rawan pelanggaran ya. Rokok, alkohol, produk tiruan atau produk palsu, produk yang tidak memiliki sertifikat, kemudian produk dengan konflik hak cipta, dan makhluk hidup itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh dijual di TikTok. Next. Yang kedua adalah komersial di bawah umur. Nah ini mungkin teman-teman kadang agak nggak ngeh gitu ya, misalnya lagi live tiba-tiba ada suara anak kecil atau anaknya nangis atau anaknya misalnya mama mama gitu ya, mama pengen makan atau apa gitu. Nah itu sering terdeteksi juga sama TikTok dan teman-teman bisa tiba-tiba kena pelanggaran karena memang TikTok ini sangat berkomitmen ya untuk melindungi anak-anak. Jadi tidak boleh ada anak-anak di kegiatan e-commerce atau kegiatan konten promosi. Tapi kadang memang kalau kita misalnya menjual produk-produk untuk keperluan anak, gitu kayaknya kalau nggak ada anak kecilnya,
agak susah ya, kurang gimana gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa akalin dengan nanti pakai mannequin ya, atau misalnya kalaupun teman-teman mau menampilkan anak di konten-konten dengan keranjang kuning, coba minimalisir penampilannya ya teman-teman ya, minimalisir penampilannya, jangan jangan sepanjang video kita memperlihatkan anak kecil, tapi coba di bagian-bagian tertentu saja gitu ya, hanya beberapa detik, kemudian bisa lanjut untuk fokus ke produknya aja gitu ya, untuk menyiasatinya seperti itu. Dan jangan sampai anak-anak itu ikut aktif mempromosikan, kayak misalnya anaknya ngomong, teman-teman beli ini ya gitu. Nah, itu jangan ya teman-teman. Jadi anak-anak tidak boleh aktif mempromosikan di konten keranjang kuning. Next. Yang ketiga adalah perilaku yang tidak pantas ya. Jadi kayak misalnya terlalu senonoh gitu ya teman-teman ya, terlalu penampilan terlalu terbuka, kemudian ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang perilakunya yang seperti itulah ya teman-teman bisa 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 memahaminya gitu ya. Atau misalnya merokok, minum alkohol, itu juga bisa kena pelanggaran. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, kalau misalnya teman-teman bikin VT atau misalnya live streaming dan teman-teman lagi minum teh misalnya, hati-hati jangan di gelas bening. Karena teh itu kan warnanya kayak coklat-coklat gitu ya. Itu bisa dianggap alkohol ya. Ada yang ngalamin ya, lagi minum teh biasa gitu, cuma memang gelasnya kan bening gitu ya. Itu dianggapnya minuman keras, akhirnya kena pelanggaran. Jadi teman-teman kalau mau ada minuman, baiknya teman-teman di tumbler biasa aja ya, tumbler gitu ya, biar nggak kelihatan isinya, dan bentukan tumbler kan nggak mirip botol alkohol, jadi biar lebih aman. Atau kalau ada asap di sekitar wajah kita nih teman-teman, itu juga hati-hati karena bisa dianggapnya kita lagi ngerokok. Padahal mungkin asapnya dari mungkin di luar ya, ada bakar-bakaran apa gitu ya, terus ada asap gitu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Next. Nah, ini juga penting sekali ya, teman-teman, hati-hati dengan informasi pribadi ya. Kalau misalnya teman-teman bikin konten unboxing, hati-hati jangan menampilkan resi. Ditutupin resinya ya, teman-teman. Termasuk juga hal-hal yang harus dihindari itu adalah alamat rumah, akun toko di marketplace lain ya. Kan kadang kita kalau unboxing itu ada plastik tokonya ya, ada plastik tokonya, terus ada nama tokonya gitu, terus nama akun di Shopee dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu hati-hati teman-teman ya, karena itu bisa dianggap pelanggarannya dua tuh. Pelanggaran informasi pribadi dan pelanggarannya tuh redirect traffic. Nanti ada juga kita bahas ya. Akun toko, nomor HP, nomor rekening, nomor kartu ATM, nomor pelajar, nomor invoice, tiket perjalanan, kode QR, barcode ya teman-teman. Nomor kendaraan itu juga hati-hati karena itu bisa dianggap informasi pribadi. Kalau di produk itu kan kadang ada kode QR-nya juga ya teman-teman. Di produk kadang ada kode QR-nya, itu hati-hati teman-teman, barcode segala macam. Kalau bisa ditutupin, takut dianggapnya itu kita menyebarkan informasi pribadi. Next. Nah, perjudian ini juga nggak boleh. Jadi kayak misalnya perjudian dadu gitu ya, terus atau misalnya telur kejutan, mystery box, lucky number, lucky ball gitu ya. Hal-hal semacam itu juga tidak boleh ya teman-teman. Hati-hati, jangan menampilkan hal-hal semacam itu di konten-konten keranjang kuning kita. Next. Live stream mencurigakan. Nah, ini teman-teman, jadi kalau yang disebut live stream mencurigakan itu, misalnya kita awalnya tuh live streamingnya nggak pakai keranjang kuning ya, ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi di tengah-tengah kita masukin keranjang kuning. Nah, itu bisa menyebabkan pelanggaran live stream mencurigakan. Atau misalnya kita menyantumkan keranjang kuning di live streaming kita, tapi nggak ada produknya. Ya, jadi kalau kita mau live streaming dengan keranjang kuning, itu harus ada produk aslinya walaupun minimal satu produk. Ya, misalnya kita menyantumkan beberapa etalase nih, minimalnya kita punya satu produk deh, agar kita bisa terus spill produknya, ada produk aslinya yang bisa dilihat sama audiens ya, agar tidak kena pelanggaran live stream mencurigakan. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Next. Fungsi yang menyesatkan atau overclaim, ini banyak banget yang kena. Banyak banget yang kena ya. Ini kadang kita nggak kadang kita nggak ngerasa, tapi itu memang ternyata masuk pelanggaran fungsi yang menyesatkan atau overclaim.
teman-teman tidak boleh melebih-lebihkan nilai produk tanpa dukungan atau akuntabilitas rendah gitu ya. Melebih-lebihkan efek. Contohnya, kulit gelapmu akan langsung cerah dan menjadi lebih cerah setelah menggunakan pembersih wajah ini misalnya ya. Langsung cerah. Nah, ini kan eh, berlebihan ya, klaim berlebihan, overklaim. Jadi itu bisa kena pelanggaran. Kemudian ada juga misalnya membuat deskripsi medis. Deskripsi medis itu contohnya, krim ini dapat mengatasi gejala kemerahan di wajahmu serta beberapa penyakit kulit. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kita mengklaim deskripsi medis itu nggak boleh. Karena deskripsi medis itu kan hanya boleh dikeluarkan oleh dokter atau memang obat-obatan yang memang sudah di approve sama dokter gitu ya. Kemudian juga absolute terms atau istilah mutlak. Contohnya, wajahmu pasti agak ketutup ya. Pasti apa nih gitu ya, setelah menggunakan krim ini gitu ya. Jadi kata pasti dan produk ini 100% alami itu klaim mutlak itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu nggak boleh. Boleh next Kak. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah untuk menghindari overclaim. Nah, ini termasuk juga teman-teman kalau menyebutkan kata terbaik, terlaris, terbanyak, tercepat, itu juga termasuknya overclaim. Yang ada ter atau paling ya, teman-teman, itu bisa dianggap overclaim. Misalnya produk ini terlaris sejagat TikTok gitu ya. Atau misalnya produk ini paling banyak penjualannya di TikTok. Nah, itu overclaim, nggak boleh. Hati-hati ya, teman-teman. Next. Nah, ini yang bisa dilakukan teman-teman biar nggak kena pelanggaran overclaim. Jadi daripada jangan sampai menyebutkan hasil pasti ya, tapi sampaikan juga beberapa faktor penunjangnya. Jadi daripada teman-teman menyebutkan mencerahkan dalam 7 hari, teman-teman bisa mengganti kata-katanya dengan kayak gini. Biasanya akan mulai terlihat hasilnya dalam 7 hari. Beda ya. Kalau misalnya mencerahkan dalam 7 hari itu kan absolut, mutlak. Tapi kalau kita sampaikan biasanya akan mulai terlihat hasilnya dalam 7 hari, itu bukan klaim mutlak, jadi itu aman. Jangan lupa juga barengi dengan makan makanan sehat, pola tidur yang baik, dan olahraga gitu ya. Jadi selain kita memberikan bahwa hasil ini biasanya mulai terlihatnya tuh dalam 7 hari nih, tapi juga ada yang harus dilakukan nih, barengi juga dengan makan sehat dan seterusnya. Jadi ini nggak klaim mutlak, ini akan lebih aman daripada teman-teman menyebutkan mencerahkan dalam 7 hari. Next. Nah, kemudian juga kalau memang ada ya, sertakan sertifikat produk jika ingin mengklaim sebuah efek. Contohnya, daripada teman-teman menyebutkan krim ini paling bagus untuk memutihkan kulit. Nah, itu kan klaim absolut ya, itu tidak boleh. Tapi teman-teman bisa menyampaikan kalau memang ada sertifikat atau ada hasil uji lab dan sebagainya, teman-teman bisa menyantumkannya seperti ini. Formula XXX dalam produk ini sudah memiliki sertifikasi dari XXX misalnya gitu ya. Misalnya formula retinol dalam krim ini sudah memiliki sertifikasi dari laboratorium bla 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 misalnya seperti itu. Nah, itu akan lebih aman daripada teman-teman mengklaim krim ini paling bagus untuk memutihkan kulit. Nah, klaim itu kan tidak ada apa namanya? Tidak ada backupnya ya, hanya klaim sepihak tapi tidak ada backup, tidak ada sertifikat dari hasil uji lab atau apa gitu. Next. Kemudian juga penyebutan posisi atau angka, pastikan teman-teman berikan disclaimer periodenya ya. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan produk ini penjualan paling paling tinggi di TikTok Shop atau produk ini merupakan penjualan terbaik di TikTok Shop. Nah, itu overclaim atau absolute claim ya. Tapi teman-teman bisa menyebutkan semacam itu disertai dengan disclaimer periodenya. Contohnya, skincare ini penjualan nomor 1 di TikTok Shop dalam seminggu terakhir pada saat aku membuat video ini. Kenapa sih kita harus menyebutkan atau disclaimer tentang periodenya? Karena kan posisi itu bisa selalu berubah ya teman-teman. Yang misalnya mungkin saat ini penjualannya memang nomor 1, tapi minggu depan kita nggak tahu ya.
Kita nggak tahu, mungkin minggu depan malah posisinya nomor 10 dan seterusnya. Makanya teman-teman harus disclaimer untuk periode waktunya. Atau misalnya penjualan ini terbaik nomor 1 di TikTok Shop pada saat promo Mega Guncang 12-12 gitu ya. Jadi ada periode waktu yang jelas gitu. Oke, next. Nah, ini redirect traffic. Ini yang paling bahaya juga ya, teman-teman. Dan kemudian yang paling sering kepleset juga nih, sering kepleset dan kena pelanggaran redirect traffic. Jadi teman-teman tidak boleh mengarahkan keluar platform, ya. Kreator tidak boleh memandu pemirsa untuk melakukan tindakan dengan mengikuti tautan lain yang akan mengarahkan mereka keluar toko atau keluar TikTok. Next. Nah, hati-hati teman-teman jangan menyebutkan toko lain di luar platform. Ya, misalnya ada yang nanya, Kak, nama toko orennya apa gitu. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian juga jangan menyebutkan platform selain TikTok ya. Kadang teman-teman walaupun dipelesetin oren ya, toko oren, toko jeruk, wawa dan sebagainya itu masih bisa terdeteksi sistem. Jadi kalau saran aku teman-teman kalau memang lagi live atau bikin konten keranjang kuning, udah fokus aja dengan yang ada di TikTok ya, dengan toko yang ada di TikTok, dengan produk-produk yang ada di TikTok. Jangan kita sampai ada penyebutan di oren, di wawa dan sebagainya ya. Kemudian jangan mengarahkan klik link di bio. Kalau teman-teman sedang membuat konten keranjang kuning atau teman-teman lagi live streaming keranjang kuning, jangan menyebutkan klik link di bio. Karena walaupun di bio itu masih di dalam TikTok, ya, tapi itu mengarahkan keluar toko, ya. Karena kalau misalnya lagi ada keranjang kuningnya, harusnya teman-teman mengarahkannya ke keranjang kuning yang disematkan. Ke keranjang kuning yang disematkan. Jadi kalau teman-teman mengarahkan klik link di bio, itu dianggap mengarahkan keluar traffic, keluar platform, redirect traffic. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman ngomongnya klik link di bio, walaupun bio-nya itu ada di dalam TikTok, tapi itu dianggap mengarahkan keluar platform. Dan jangan menyantumkan nomor HP, nama toko di platform lain ya. Itu di biodata profil. Hati-hati teman-teman ya. Jangan menyantumkan misalnya nomor wawa bla 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 gitu ya, atau toko oren apa-apa gitu ya, itu bisa kena pelanggaran. Dan pastikan pada saat unboxing kayak tadi aku sampaikan juga ya di soal informasi pribadi, kalau plastiknya itu ada nama toko, ada nama platform lain dan sebagainya, usahakan ditutupi ya teman-teman ya, supaya kita nggak kena pelanggaran redirect traffic ini. Next. Kemudian yang ke-9 ada janji palsu. Teman-teman hati-hati jangan sampai menyantumkan dan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan produk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menyantumkan keranjang kuning, itu di keranjang kuning itu kan sudah jelas ya deskripsi produknya, misalnya buku Sirah Nabawiyah for kids 1 piece gitu ya. Atau kalau misalnya memang ada hadiahnya, itu akan dicantumkan di deskripsinya. Membeli buku 1 Sirah Nabawiyah free tasbih digital misalnya ya. Nah, kalau itu ada di dalam produk, di dalam deskripsi produk, itu teman-teman boleh mengatakannya atau menyampaikannya kepada audiens. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman menyatakan atau menjanjikan sesuatu yang tidak ada di dalam deskripsi produk. Misalnya teman-teman menjanjikan kalau kamu beli buku Sirah Nabawiyah ini nanti akan gratis 1 pulpen ya gitu. Tapi itu nggak ada di deskripsi produknya. Itu teman-teman bisa kena pelanggaran. Atau misalnya teman-teman menjanjikan nanti dapat cashback 100% ya dengan membeli produk tertentu. Tapi itu tidak juga dicantumkan di dalam deskripsi produknya tuh nggak ada. Janji ketentuan seperti itu tuh nggak ada. Nah itu teman-teman bisa kena pelanggarannya janji palsu. Jadi pastikan kalaupun misalnya ada bonus, ada cashback atau apapun, pastikan memang itu sudah tertera di produknya ya teman-teman ya. Di deskripsi produknya itu kan biasanya dijelaskan yang akan didapatkan apa aja. Misalnya yang akan didapatkan 1 buku Sirah Nabawiyah, kemudian gratis tasbih digital. Itu kan biasanya ada tuh dicantumkan di produknya ya. Jadi kalau nggak dicantumkan, jangan sekali-sekali teman-teman improvisasi ya. Nggak boleh improvisasi walaupun itu tujuannya misalnya untuk menarik pembeli, nggak boleh ya. Harus sesuai karena itu bisa dianggap janji palsu dan teman-teman bisa kena pelanggaran. Next.
Promosi yang tidak relevan, nah ini banyak juga penyakit yang dialami oleh teman-teman. Promosi tidak relevan itu adalah konten dan produk yang ditampilkan tidak memiliki korelasi dan tidak ada konten terkait produk di seluruh video pendek ataupun streaming, live streaming ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membuat konten, baik itu video ataupun live streaming, teman-teman menyantumkan keranjang kuning, ya, maka pastikan ada produk aslinya. Kalau yang dicantumkan di keranjang kuning itu adalah sirah nabawiyah, sirah nabawiyah for kids nih, pastikan teman-teman ada juga sirah nabawiyah for kids aslinya di dalam konten, di dalam video ataupun live streaming. Ya, karena kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa kena pelanggaran produk tidak relevan. Misalnya teman-teman nyantumin di keranjang kuningnya sirah nabawiyah for kids, tiba-tiba teman-teman yang dipromosikan adalah misalnya buku tuntunan sholat gitu ya, itu tidak relevan. Itu nanti teman-teman bisa kena pelanggaran. Atau bahkan banyak yang pakainya tuh cuma foto produk. Ya kan, kita bikin video pemandangan ya kan, misalnya video pemandangan tiba-tiba dikasih overlay-nya foto produknya doang nih. Nah, itu nggak boleh, teman-teman bisa kena pelanggaran promosi yang tidak relevan. Dan nanti ada lagi nih pelanggaran yang bisa menimpa teman-teman kalau bikin konten seperti itu, nanti ada kita bahas ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mempromosikan produk apapun harus ada produk aslinya. Itulah kenapa kalau saran aku khususnya pemula nih, kalau mau mempromosikan produk, mulai aja yang teman-teman punya di rumah ya. Jadi bisa bikin video original dan ada produk aslinya. Next. Kemudian yang ke-11 itu adalah konten bingkai diam. Konten bingkai diam itu bila tidak ada interaksi produk atau audiens yang berkelanjutan di layar atau bila host tidak muncul di layar, konten akan dianggap sebagai bingkai diam. Nah, ini banyak kejadiannya di live streaming ya, teman-teman. Kalau misalnya live streaming teman-teman nggak ngapa-ngapain diem aja gitu ya. Nah, itu bisa kena pelanggaran bingkai diam. Karena kalau live streaming itu teman-teman harus aktif berinteraksi dengan audiens dan aktif mempromosikan produk, aktif ngepin produk ya. Kita kan bisa menyematkan produk ya. Itu untuk sebagai pertanda juga kalau live streamingnya tuh asli dan bukan rekaman. Ya, karena kalau misalnya live streamingnya cuma produk nih diputer-puter-puter gitu ya, teman-teman nggak ada ngomong apa, nggak ada interaksi apa sama audiens ya kan, kemudian nggak ada pergerakan apa nih si produknya, apalagi teman-teman nggak muncul diri nih, cuma misalnya dibikin pakai apa sih putaran-putaran itu ya, taruhin produk putaran-putaran muter-muter-muter doang nih si produknya, nggak ada interaksi, nggak ada apa. Nah itu bisa dianggap pelanggaran konten bingkai diam. Jadi pastikan teman-teman kalau live streaming ataupun bikin bikin video, short video, pastikan aktif ya, pastikan aktif. Jadi jangan cuma buku gini doang di videoin ya, nggak ada apa gitu ya. Nah, itu bisa kena pelanggaran konten bingkai diam. Next, konten yang direproduksi atau tidak original, ini juga teman-teman banyak yang kena pelanggaran ini ya. Karena teman-teman mungkin bekas kebiasaan dulu banyak yang pakai kayak misalnya video Cina lah atau pakai video cuma foto produk dibikin template ya atau foto produk diedit jedak-jeduk ya. Zaman dulu mungkin hal-hal kayak gitu masih rada aman nih. Walaupun sebetulnya peraturan ini tuh dari dulu tuh sudah ada teman-teman ya. Cuma mungkin sistemnya TikTok belum bekerja segencar sekarang gitu ya. Jadi dulu masih banyak yang lolos video Cina, video video tidak original dan sebagainya. Tapi teman-teman kalau sekarang saranku jangan ambil resiko ya. Kita bikin video original asli punya kita walaupun sebisanya kita doang nih teman-teman, misalnya aduh aku nggak bisa bikin video teh, nggak bisa edit gimana gimana, udah sebisanya teman-teman aja nggak apa-apa, yang penting videonya original dan ada produk aslinya, udah itu dulu aja yang penting yang dikejar ya. Nggak perlu teman-teman harus editingnya wah gimana gitu ya, transisi ini tuh nggak perlu, yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, seadanya nggak apa-apa, yang penting original ya. Karena TikTok tuh pengen kita tuh aktif, kita juga kreatif, kita membuat video-video original, kemudian juga pastikan juga untuk berinteraksi nih. Kalau dalam live streaming pastikan berinteraksi.
kayak tadi aku sampaikan ya, kalau kita nggak ada interaksi sama audiens, kita bisa dianggap live streamingnya tuh rekaman, video rekaman. Kalau kita ada interaksi dengan audiens, kan itu nggak mungkin rekaman ya. Kalau interaksi dengan audiens itu kan real time ya, real time. Audiens komen, kita balas dan sebagainya itu real time, nggak mungkin rekaman. Nah itu bisa menghindari kita dari pelanggaran konten tidak original. Oke, next. Nah, ini peraturan yang baru-baru muncul juga kalau nggak salah bulan kemarinnya ya. Klaim harga menyesatkan. Kreator dilarang menyesatkan penonton dengan harga yang dibesar-besarkan atau klaim palsu ya. Jadi kalau dulu mungkin banyak yang pakai trik ini gitu ya, yang harganya misalnya mic wireless ini harganya 199.000. Tapi banyak yang mengatakan cuma ini harganya cuma 100 ribuan loh gitu. Karena itu gimmick buat orang biar tertarik untuk membeli gitu. Padahal aslinya 199.000. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Mungkin karena melihat banyak yang pakai metode seperti itu, jadi TikTok rada resah gitu ya, makanya mengeluarkan peraturan seperti ini. Jadi pastikan teman-teman jangan melebih-lebihkan harga, membesar-besarkan atau klaim palsu. Next. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menghindari pelanggaran klaim harga menyesatkan. Yang pertama adalah sampaikan harga produk sebenar-benarnya sesuai dengan yang tertera. Kalau misalnya ini harganya 13.999, ya udah sampaikan aja apa adanya ya. Yang kedua adalah sampaikan periode diskon. Kalau lagi ada diskon, teman-teman sampaikan. Misalnya, teman-teman ini harganya diskon jadi 20.000 aja tapi hanya selama payday sale ya gitu. Jadi itu teman-teman sampaikan. Sampaikan periode diskon atau promosinya. Nah, kemudian sampaikan juga kalau misalnya ada harga bundling ya. Misalnya harga bundling buku dan pulpen ini jadi 20.000 nih teman-teman gitu ya. Itu disampaikan dengan jelas agar audiens bisa tahu nih. Oh, harga segitu tuh dapatnya apa aja gitu ya. Nah, kemudian juga disampaikan harga per unit. Misalnya buku ini satu pak harganya 100.000 gitu ya. Isinya ada 15 pieces nih teman-teman gitu ya. Jadi satu piecesnya cuma sekian-sekian. Nah, itu boleh. Boleh disampaikan seperti itu. Kemudian juga selalu sertakan ya teman-teman, selalu sertakan disclaimer. Selalu sertakan disclaimer. Teman-teman ini harganya 50.000 aja, tapi ini harga diskon bisa berubah sewaktu-waktu. Selalu sampaikan disclaimer seperti itu ya teman-teman ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu atau diskon bisa berakhir sewaktu-waktu. Itu selalu sampaikan di setiap konten-konten teman-teman agar nggak kena harga menyesatkan, pelanggaran harga menyesatkan ya. Next. Nah, ini ada poin-poin pelanggarannya, teman-teman. Jadi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu kita bisa kena poin-poin pelanggaran. Next. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa dibaca-baca lebih detail ya. Ini akan ada rekamannya ya Kak Hilwa ya. PPT aku juga nanti akan di-share ya. Jadi ini poin pelanggaran itu antara 1 sampai 24 ya teman-teman ya. Poin pelanggaran untuk kreator afiliasi atau afiliator itu 1 sampai 24. Poin 24 itu adalah poin tertinggi dan kalau kena 24 poin itu teman-teman bisa di-ban permanen. Ya, bukan akunnya yang di-ban tapi e-commerce-nya di-ban. Jadi di akun tersebut nanti udah nggak bisa kegiatan afiliasi lagi. Udah nggak bisa kegiatan e-commerce lagi. Contohnya, misalnya konten berkualitas rendah kayak cuma editan foto produk ya, kayak cuma apa tadi foto pemandangan dikasih overlay foto produk gitu ya, video pemandangan dikasih overlay foto produk. Nah itu kan konten berkualitas rendah. Itu bisa kena pelanggarannya antara 1 poin sampai 24 poin. Bisa jadi teman-teman tiba-tiba langsung dapatnya 24 poin, itu bisa jadi banget. Tergantung berapa banyak konten yang kena pelanggaran dan tergantung seberapa parah pelanggarannya ya. Kemudian misleading user traffic, kayak misalnya teman-teman ini apa sih misleading user traffic. Jadi ini pelanggarannya teman-teman bisa dapat poinnya tuh mulai dari 2 poin sampai 24 poin gitu ya. Kemudian ada misleading promotion juga, teman-teman bisa dapat poin pelanggarannya antara berapa nih Kak?
agak ketutup ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa bisa dilihat-lihat lagi deh ya dan bisa dihafalkan gitu ya. Kalau misalnya poin pelanggarannya satu, itu nanti hukumannya apa juga ada. Nanti kita bahas ya. Boleh next? Nah, kayak misalnya mengenai hak cipta itu juga ada poinnya bisa dari 8 sampai 24 poin. Nah, ini hati-hati juga teman-teman, jangan memancing kerusuhan di sosial media platform TikTok ya, teman-teman ya. Artinya apa, teman-teman? Kita tuh sebagai pengguna ya, TikTok berharap tentunya bisa menjaga kondusivitas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat konten-konten yang memancing kerusuhan gitu ya, terus banyak yang ngelaporin konten teman-teman atau banyak yang nge-report akun teman-teman, itu teman-teman bisa kena poin pelanggaran juga gitu. Jadi kita yang anteng-anteng aja lah ya, kita berkegiatan sosial media di TikTok ini. Oke, lanjut. Nah, ini bisa lihat juga teman-teman ya, kalau sensasional dan shocking konten itu poin pelanggarannya 8 sampai 24. Kemudian juga membagikan konten-konten atau produk-produk yang dilarang itu 8 sampai 24. Illegal or criminal activities juga ada poin pelanggarannya, spam and fraud juga gitu ya. Dan yang paling boleh next Kak? Masih ada nggak poin pelanggar? Oh, udah ya. Dan yang paling hukuman paling besar itu adalah 24 poin ini ya. Jadi kalau teman-teman udah kena 24 poin, itu teman-teman akses e-commerce-nya akan di-ban permanen. Jadi sudah tidak bisa melakukan kegiatan e-commerce, sudah tidak bisa afiliasi, sudah tidak bisa juga kalau mau jadi seller dengan akun tersebut ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Hati-hati dijaga poin pelanggaran ini jangan sampai bertumpuk-tumpuk sampai 24 poin. Poin pelanggaran ini bisa berkurang kalau teman-teman mengikuti kuis, itu bisa berkurang satu. Atau kalau teman-teman sekarang ada program juga yang namanya live streaming 3 kali, dan tidak ada pelanggaran di situ, nanti teman-teman bisa mengurangi poin pelanggaran. Dan sebetulnya poin pelanggaran itu bisa di-reset setiap 3 bulan. Ya, jadi kalau misalnya kita ada poin pelanggaran nih, nanti setelah 3 bulan itu akan di-reset nol lagi. Tapi kan dalam 3 bulan ini nih was-was ya teman-teman, jangan sampai malah dalam 3 bulan ini nambah lagi, tahu-tahu udah 24 poin aja gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati banget. Apalagi di setiap poin pelanggaran itu juga ada hukumannya. Nah ini masa hukumannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat poin pelanggaran antara 1 sampai 7 poin, itu sebetulnya masih inilah ya, masih rendah gitu ya. Nah itu hanya mendapatkan peringatan, belum ada hukuman, hanya peringatan. Kalau teman-teman dapat poin pelanggarannya 8 sampai 11 poin, itu penangguhan akses e-commerce-nya itu 24 jam. Jadi dalam 24 jam itu keranjang kuning teman-teman akan hilang. Showcase-nya akan hilang gitu ya dalam 24 jam ini. Kalau dapat poinnya 8 sampai 11. Kemudian kalau poin pelanggarannya 12 sampai 14 itu 48 jam hukumannya atau 2 hari ya. Kemudian kalau 15 sampai 17 itu hukumannya 3 hari atau 72 jam. Kalau pelanggarannya 18 sampai 20 poin itu hukumannya 1 minggu. Dan kalau 21 sampai 23 poin itu hukumannya 2 minggu. Dan kalau 24 poin itu permanen. Ya, jadi teman-teman pastikan hati-hati sekali menjaga jangan sampai kena pelanggaran dan jangan sampai poin pelanggarannya nambah-nambah. Karena hukumannya tadi itu ya, hukumannya bisa kena pembatasan permanen. Wah, udah banyak banget ya aku bahas ya. Sepertinya sudah beres ya Kak ya. Materi oke, kita boleh lanjut diskusi. Oke, terima kasih banyak Teti atas materinya nih. Wah, teman-teman udah disimak banget ya tuh ya pelanggarannya jangan sampai kena ya karena kalau misalnya kena wah hukumannya lumayan juga gitu ya. Ada bisa kena ban permanen juga dan itu harus dilihat baik-baik jangan sampai kena gitu. Nah, seperti yang aku bilang teman-teman gitu ya, nanti kita akan ada tiga penanya terbaik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silakan mulai
bertanya di kolom komentarnya, di kolom chatnya, dengan menyebutkan username-nya deh teman-teman ya, biar bisa kami bantu untuk pencatatannya. Seperti itu. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini ada beberapa nih, wah udah ada. Oke. Oke, bisa disebutkan juga ya teman-teman username-nya, jangan sampai lupa nih. Nanti jadi penanya terbaik, tapi kita nggak bisa tahu nih siapa username-nya nih, susah dicari nih. Oke, oke, Teh Ati, mungkin kita mulai aja ya jawab dari yang pertama nih, Teh. Ada dari Kak Malika 50. Kak, kalau untuk baju yang bisa jadi pelanggaran apa aja kata-katanya, Kak? Kalau misal cuma kelihatan badan, terus pakai sound aja, terus-terusan apa boleh? Terus Kak, kalau pas live ada yang nanya platform sebelah atau akun sebelah, kita abaikan aja atau gimana? Boleh dijawab, Teh Ati? Oke, ya kalau untuk produk baju apa sih yang memungkinkan kena pelanggaran? Nah, teman-teman hati-hati jangan sampai di baju. Kadang misalnya kita mempromosikan daster ya, daster atau apa. Kadang ada logo-logo merek terkenal. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Kayak misalnya ada logo Gucci atau logo Chanel gitu ya. Nah, itu hati-hati karena kalau tampil logo tersebut itu kita bisa dianggap mempromosikan produk palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman hanya misalnya bikin kontennya cuma memperlihatkan baju, kemudian dikasih sound, udah begitu-begitu aja. Nah, itu bisa juga kena pelanggarannya tuh apa namanya kualitas rendah, konten kualitas rendah. Jadi kalau saran aku boleh sesekali seperti itu ya. Aku menyebutnya itu konten kode mode mager ya, konten mode mager. Jadi kalau misalnya aku lagi mager bikin konten ya, lagi nggak ada waktu atau misalnya lagi sibuk lagi gimana-gimana, aku kadang juga bikin kontennya cuma kayak yang cuma memperlihatkan produk ya, terus kasih sound gitu ya. Itu sesekali, sesekali ya teman-teman sesekali. Tapi kalau melulu seperti itu kontennya, itu teman-teman nanti bisa dianggapnya tadi itu bisa dianggap konten bingkai diam ya, low quality atau kualitas rendah gitu. Jadi kalau saran aku coba explore kontennya, terus berkreasi dan lagi kita harus bisa menjelaskan produknya nih supaya audiens juga lebih tertarik teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman pakai produknya, wah ini bahannya adem teman-teman nih, sudah ada karetnya nih, ini nyaman banget loh dipakainya, pilihan warnanya banyak. Nah seperti itu sebetulnya cukup ya. Jadi kita tuh nggak terlalu harus gimana-gimana banget mempromosikan itu ya. Tapi jangan sampai hanya cuma foto-foto, foto apa video-video gitu ya. Kita cuma goyang-goyang terus dikasih sound gitu ya, itu kualitas rendah. Jangan sering-sering, sesekali boleh tapi jangan sering-sering. Nah kalau misalnya ada yang menanyakan platform lain, teman-teman pada saat live streaming gitu ya, Kak mohon maaf Kak ini kita fokus di TikTok dulu aja ya, bisa dijawab seperti itu ya. Kak mohon maaf ya kita fokus di TikTok dulu aja ya, karena nanti bisa disemprit nih sama TikToknya kalau aku sebutin tempat lain gitu, misalnya seperti itu. Nah nanti bisa lanjutnya di komen-komen, di komen di VT ya. Jadi kakak bisa bikin VT biasa gitu ya. Kalau di VT biasa terus ada yang namanya di komennya e-commerce di luar TikTok, itu boleh aja, kakak jawab boleh aja. Tapi kalau pada saat live streamingnya, wah itu hati-hati deh. Saran aku nggak usah dijawab, nggak usah dikasih tahu ya, tapi dijawabnya kayak tadi aja. Kakak mohon maaf kita fokus di TikTok dulu aja ya, nanti takutnya aku kena semprit nih. Tahu sendiri ya TikTok itu sensitif gitu. Dijawab seperti itu aja kak. Seperti itu kak. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih Teh Ati. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Nika Ardela nih, untuk poin pelanggarannya berapa aja poin yang kita terima berapa aja poin yang kita terima itu bakal kereset setelah 3 bulan ya Kak? Atau bisa dengan cara pengurangan poin lewat quiz gitu ya Kak? User Betul. Yen Happy Shopping. Betul betul. Jadi kalau misalnya cuma memang kuis ini tidak selalu ada ya. Kak, kuis ini tidak selalu ada. Nah, Kakak bisa cek secara berkala di pusat afiliasi. Nanti scroll paling bawah itu ada kesehatan akun ya. Kalau nggak salah kesehatan akun ya namanya. Nah, nanti dicek secara berkala apakah ada kuis. Kalau ada kuis, ikutin aja. Siapa tahu nanti kakak bisa menjawab dengan benar semua dan bisa berkurang 1 poin kan lumayan ya. Lumayan daripada poinnya numpuk-numpuk jadi banyak, jadi kena hukuman gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada poinnya, ya udah nggak apa-apa. Kakak terus lanjutkan aktivitas seperti biasa aja, tapi pastikan kak jangan lakukan pelanggaran lagi ya, biar nggak ketambahan. Ya misalnya kakak baru dapat poin 2 atau 3 gitu. Nah ini kan sebetulnya masih
masih tahapan awal aja, kakak belum ada hukuman ya, baru ada peringatan-peringatan paling gitu. Nah, tapi jangan sampai ketambahan-ketambahan kak gitu. Nah, kalau sekarang bisa juga dengan live streaming. Kakak menyiarkan live streaming 3 kali dalam sebulan ya. Dalam sebulan minimalnya kakak menyiarkan live streaming 3 kali dan tidak ada pelanggaran sama sekali. Itu kakak bisa mengurangi 1 poin. Jadi nanti ada notifikasinya dari TikTok kalau memang live streaming kakak memenuhi kriteria ya. Nah nanti poin pelanggarannya akan berkurang 1. Nah nanti kalau sudah 3 bulan itu akan terreset. Tapi kalau misalnya kakak dapat poin pelanggarannya tidak dalam satu waktu ya kak ya. Misalnya hari ini dapat 1 poin pelanggaran, minggu depan dapat 1 poin pelanggaran lagi, minggu depannya dapat lagi poin pelanggaran gitu ya. Nah nanti setelah 3 bulan ini terresetnya nggak akan nol ya karena kan waktunya beda-beda. Jadi kalau pas poin pertama yang didapat ini misalnya 1 Januari, nah nanti 3 bulan kemudian ini akan terreset, hilang ya kan. Tapi yang didapatkan di minggu depannya itu nggak akan hilang karena belum 3 bulan kan waktunya gitu. Jadi kalau saran aku sih tetap kita jaga sebisa mungkin ya teman-teman, jangan ada poin pelanggaran seperti itu kak. Oke, siap deh. Kita lanjut lagi ya. Kak, kalau kena pelanggaran terus kita ajukan banding, tapi bandingnya ditolak itu karena apa aja ya, Kak? Kita harus perhatikan juga pelanggarannya karena apa nih kak. Jadi kalau misalnya pelanggarannya berbeda itu kan tentu kita cara cara bandingnya juga beda ya. Kalau misalnya pelanggarannya dianggap kita kontennya tidak original, padahal ini konten udah original nih. Nah, pastikan pada saat banding kakak sertakan juga dokumen-dokumen. Dokumennya berupa apa sih? Bisa berupa foto, bisa berupa video. Kakak fotoin tempat kakak ngonten, ya, fotoin tempat kakak ngonten, foto juga kakak bersama produknya di tempat konten. Nih misalnya ini tempat konten aku ini nih, kita foto ya kan, 1 foto. Terus fotoin kita sama produknya nih, foto gitu ya. Biar sebagai bukti ke TikTok bahwa ini konten aku original loh. Nih, ini tempat konten aku nih. Ini aku punya produk aslinya nih. Dan ini aku orang aslinya nih, gitu ya. Jadi itu sebagai sebagai dokumen yang kita lampirkan pada saat banding, gitu Kak. Jadi pastikan alasan pelanggarannya karena apa dan kita menyertakan dokumennya sesuai dengan pelanggaran yang diklaim sama si TikToknya. Dan banding itu kita bisa 2 kali ya kak. Jadi kalau misalnya yang pertama kita ditolak, kita bisa banding lagi. Kita bisa banding lagi untuk kedua kalinya gitu. Jadi tetap usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya sampai udah 2 kali tetap masih ditolak, ya udah deh berarti memang kita lagi apes gitu ya, lagi nggak hoki gitu lagi. Tapi kalau misalnya itu klaimnya parah banget gak sesuai ya, coba kakak bisa hubungi CS. Kan di TikTok itu ada ini ya kayak di pengaturan dan privacy itu kita bisa kirim tiket aduan kayak gitu ya, atau kita bisa hubungi CS TikTok. Nah kita bisa coba di situ. Kalau misalnya klaimnya parah banget ya, ngaco banget ya, aku nggak gitu tapi kok dituduhnya seperti itu gitu ya, dan aku udah banding 2 kali tapi nggak disetujui. Nah coba hubungi CS TikTok atau kirimkan tiket aduan seperti itu kak. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga nih, jadi kalau misalnya di agensi itu juga kan kita udah kerjasama ya, Teh, sama tim TikToknya langsung gitu. Jadi kalau Nah misalnya betul. udah mengajukan banding lalu ditolak, itu coba bisa disampaikan dulu ke tim agensi biar kami coba bisa sampaikan nih ke tim TikToknya langsung gitu terkait dengan permasalahannya dan kita sama-sama nih mencari solusi dari si pelanggaran tersebut. Seperti itu. Iya Oke, betul. kita lanjut ke Kak Fatin, ya Teh ya. Kak, terima kasih sebelumnya sudah memaparkan tentang pelanggaran TikTok ini, Kak. Mau tanya ya, kalau upload VT TikTok tiba-tiba nol dan gak maju-maju itu kenapa? Sampai ditunggu 1 hari pun paling cuma 6 aja, Kak. Apakah kena pelanggaran tapi tidak ada info apa-apa? Oke. Jadi yang pertama, memang tadi seperti aku sampaikan ya, kalau VT dengan keranjang kuning itu kita ketempelan dua peraturan ya, ketempelan 2 peraturan. Jadi ibaratnya tuh QC-nya tuh lebih lebih lama gitu ya, proses QC-nya lebih lama, makanya kadang rilisnya lama. Kadang kita udah upload berjam-jam masih nol gitu ya. Nah itu bisa jadi masih dalam peninjauan TikTok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya masih udah seharian masih nol aja nih gitu ya, belum rilis-rilis, bisa jadi di dalam video kita ada pelanggarannya. Nah, makanya teman-teman harus memahami semua yang tadi udah aku sampaikan itu ya. Karena kadang kita nggak ngeh nih,
kita merasa VT kita aman kok, kayaknya aman-aman aja aku nih VT-nya, tapi ternyata ada pelanggarannya gitu. Makanya kita harus aware dengan pelanggaran, kita harus memahami supaya kita bisa mendiagnosis sendiri dulu nih teman-teman ya, bisa mendiagnosis sendiri dulu sebelum dapat surat cinta peringatan pelanggaran gitu. Nah kalau misalnya teman-teman udah benar-benar merasa aman nih, VT aku aman kak, nggak ada pelanggaran, pokoknya udah aku usahakan sebaik mungkin. Oke, berarti mungkin bisa jadi sistem TikToknya lagi rada ngebug nih ya, lagi rada trouble. Nah, teman-teman coba hapus dulu aja. Ini kalau misalnya udah seharian masih nol aja ya, teman-teman ya. Udah seharian masih nol aja. Teman-teman hapus dulu aja, apa namanya, VT-nya dihapus dulu. Nanti coba besok upload lagi. Itu biasanya kalau masalahnya kendalanya di sistem, misalnya lagi ngebug atau apa, itu biasanya nanti ketika diupload ulang itu udah jalan ya. Tapi kalau misalnya jalan nih, tapi lambat banget, cuma satu, dua, tiga gitu ya. Nah itu bisa jadi tadi itu ya, kontennya tuh berkualitas rendah atau NR. Teman-teman suka perhatikan nggak kalau di TikTok itu, di VT itu kita bisa ngecek ya, di setiap VT itu kan di bawah itu ada yang namanya data lainnya ya. Di sini tuh ada data lainnya nih teman-teman. Mana sih? Oh ini data lainnya. Teman-teman bisa dicek untuk mencari tahu apakah NR. NR itu not recommended. Kadang di sini ada tulisannya ya, not recommended gitu ya, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena konten kita berkualitas rendah atau berpotensi ada pelanggaran. Itu bisa jadi seperti itu Kak. Makanya dia tidak disebarluaskan nih sama TikTok. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya ternyata VT kita NR, not recommended? Kakak bisa dihapus aja, nanti diedit lagi atau bikin VT baru dengan konsep yang diperbaharui kak ya. Kalau misalnya kakak udah bisa mendiagnosis nih, oh kayaknya sumber pelanggarannya ini nih gitu ya. Oh kayaknya sumber penyakitnya yang ini nih. Nanti kakak bikin VT barunya tuh jangan jangan sampai muncul lagi ya sumber penyakit ini, jangan sampai ditampilkan lagi gitu ya, diperbaiki. Itu yang bisa kakak lakukan. Atau misalnya gak ada NR teh, ini aman-aman aja tapi naiknya lama banget, ya udah biarkan kak, nggak apa-apa. Selama video kakak udah original, tidak ada pelanggaran, tidak ada keterangan NR atau not recommended, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Berjalannya lambat biarin aja, kita fokus aja upload video baru, upload video baru, upload video baru aja gitu. Karena kadang memang views itu naiknya lama sekali ya kak ya, tapi bisa jadi momentumnya tuh nanti kak, misalnya bulan depan tahu-tahu VT kita yang ini nih, yang hari ini kita upload yang lambat banget naiknya ini, tahu-tahu bulan depan malah naiknya cepet gitu. Jadi kalau kita udah upload VT, kita nggak usah terlalu memusingkan views kak ya. Views di video itu bisa aja naik sewaktu-waktu, itu bisa banget. Atau bahkan yang tahun lalu nih kak, tiba-tiba hari ini naik, itu juga bisa banget karena banyak faktornya. Faktornya apa? Contohnya kayak gini kak. Misalnya kakak mempromosikan lipstick ya, lipstick nih, mempromosikan lipstick. Udah setahun yang lalu nih gitu ya. Terus tiba-tiba kakak ngecek hari ini, kok banyak penjualan dari VT aku yang tahun lalu ya. VT viewsnya juga naik. Kenapa nih? Bisa jadi karena produknya lagi naik kak. Produk naik ini bisa jadi contohnya seperti ini, si lipstick ini dipakai sama Fuji misalnya ya, Fuji pakai lipsticknya, terus fansnya banyak yang nyari tahu, yang pengen beli juga, banyak terjadi penjualan, banyak terjadi pencarian di lipstick tersebut. Nah konten kakak yang dulu mempromosikan lipstick ini itu bisa banget naik kak, bisa banget naik. Misalnya ada yang nyari lipstick Fuji, tahu-tahu nanti di halaman pencarian itu konten kakak muncul, itu bisa banget. Jadi kebantu trafficnya sama produk yang lagi naik, itu bisa banget. Makanya teman-teman, kalau viewsnya kecil, nggak usah berkecil hati. Kita terus aja konsisten konten, konsisten upload video, karena itu bisa jadi aset. Video-video kita itu bisa jadi aset. Biarin aja, ya kita nggak usah memikirkan views, biarin aja. Upload, lupakan. Karena tadi itu, segala kemungkinan itu masih bisa terjadi di video kita, Kak. Karena video nggak mati ya, beda dengan live streaming. Misalnya kalau kita live streaming, selesai live streaming ya udah beres kan, udah nggak ada aktivitas lagi di live tersebut karena udah beres, udah selesai, udah hilang live streamingnya. Beda dengan VT, VT itu masih segala kemungkinan masih bisa ada. Jadi kayak gitu ya kak ya. Oke, siap Teh Hati. Terima kasih banyak ya atas jawaban-jawabannya nih. Gimana teman-teman?
Mantap banget ya, ilmunya daging banget nih kata Kak Fatin. Sukses dan sehat Alhamdulillah. selalu untuk Riyati. Oke, siap. Terima kasih juga ya teman-teman yang sudah mengirimkan nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau misalnya untuk tiga penanya terbaik nanti itu akan kami umumkan di WhatsApp, grup WhatsApp agensi ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, teman-teman, yuk kita nyalain kamera dulu nih untuk sesi foto bersama-sama ya. Oke, silakan teman-teman. Aku tunggu dulu ya sampai semuanya siap. Oke. Wah, udah pada cantik-cantik banget nih walaupun di rumah. Oke. Oke, dari tim co-host dari Kak Caca Entropi, apa sudah siap, Kak? Oke. Oke, kita mulai ya sesi foto bersamanya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, siap kalau gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Teh Hati atas materi yang super duper bermanfaat ini dan juga Sama-sama, kepada Kak Hawa. semua peserta ya yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di webinar kelas bersama entropi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Kak Hila dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Tati. Terima kasih, Kak.